Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali ya dalam edisi vlog terbaru dari blog Strategi Manajemen ya. Blog bisnis terbaik nomor 1 se-Indonesia. Ya, bisa Anda googling blog Strategi Manajemen. Strategi Manajemen dengan blogernya saya sendiri Yudhya Antareksa ya. Kali ini kita akan bahas sebuah buku yang sangat inspiring, yang sangat menarik ya. Ini bukunya bisa Anda lihat. Ya, judulnya The Secrets of the Millionaire Mind ya. Jadi bukunya menarik, judulnya ya, karangan T. Harv Eker. Ya, buku ini pernah menjadi bestseller di Wall Street Journal dan juga New York Times bestseller. Ya, jadi prinsip-prinsip untuk menjadi seorang milioner. Ya, ini bukunya keren, ya, menarik. Mari coba kita bahas ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan inspirasi bagi Anda sehingga sampai Anda bisa menjadi milioner yang top Marco Top dan Jos Marco Jos. Oke? Jadi dalam buku ini T. Harv Eker menjabarkan ya banyak prinsip, lebih dari 10 ya. Tapi saya dalam kesempatan video kali ini hanya akan bahas 3 saja. 3 prinsip yang sangat kunci yang membedakan antara seorang milioner dengan orang yang biasa-biasa saja ya. Jadi prinsip-prinsip yang akan kita bedah untuk membuat Anda punya millionaire mind ya, millionaire mind. Ada 3 prinsip kunci yang coba saya kutip ya dari buku menarik ini ya. 3 prinsip milioner yang harus Anda rajut dalam sekujur jiwa Anda ya, supaya kelak Anda juga menjadi orang yang makmur ya. Gemah ripah loh jinawi ya. Jadi ada 3 prinsip mas. Prinsip yang pertama dari buku ini adalah mentalitas milioner itu fokus pada solusi. Sementara kalau mentalitas miskin itu fokus pada problem, pada masalah, pada kendala. Ya. Ini sering terjadi, ya. Saya sering mendapatkan kasus seperti ini. Jadi contohnya, katakanlah ada salah seorang pelanggan email saya atau follower saya menanyakan kepada saya ingin bisnis tapi saya tidak punya modal, saya tidak punya uang untuk modal bisnis. Itu menurut saya pertanyaan yang lazim ya, saya jumpai ya, selalu kendalanya itu saya tidak punya modal, Mas Yudhya tidak punya modal, itu sering. Menurut saya ucapan seperti itu saja sudah menunjukkan bahwa Anda tidak punya bakat untuk menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang milioner, karena Anda fokus pada kesulitan, fokus pada kendala. Padahal kalau Anda bisa mendayagunakan kemampuan, kecerdasan, kreativitas Anda, sering banyak bisnis yang bisa dimulai dengan tanpa modal. Contohnya saya sendiri dulu merintis bisnis konsultan saya hanya dengan modal 1 laptop bekas ya. Saya ingat itu ya, laptopnya mereknya IBM ThinkPad, saya beli second di Mall Ambassador, harganya 4 juta. Hanya dengan modal 4 juta itulah saya membeli laptop dan kemudian menjalankan bisnis konsultan saya. Yang hari ini sudah menangani lebih dari 100 klien ya, dengan nilai order sampai miliaran gitu ya. Hanya dengan modal 4 juta bisa menjelma menjadi miliaran. Itu karena kemampuan kecerdasan kreativitas kita ya. Jadi Anda jangan pernah underestimate dengan kemampuan kreativitas kita ya. Contoh lain, ketika saya mau memulai bisnis online ya, saya jualan presentasi bahkan modal saya zero ya. Saya membuat produknya digital dan kemudian saya jual. Jadi ketika Anda mau menjalankan impian Anda itu fokus pada solusi mas, mbak ya, bukan fokus pada problem. Seringkali ketika kita berinteraksi dengan banyak orang, entah dalam lingkungan dunia kerja di kantor atau dalam dunia bisnis, orang sering fokusnya pada kendala-kendala, problem. No, kalau seorang milioner itu fokusnya pada solusi. Dan bahkan ada sebuah studi menarik ini ya, ketika Anda diskusi, itu kalau bisa kurangi kata-kata problem. Ya, karena problem itu menurut definisinya, kalau kita baca definisinya dari kamus buku besar bahasa Indonesia, problem itu intinya adalah kesulitan. Jadi ketika Anda mengatakan problem itu secara implisit Anda mengakui bahwa Anda menemui kesulitan. Padahal seringkali kita sebaiknya ya, menurut penelitian, ketika Anda dihadapkan pada sebuah fakta, bilang aja situasi. Situasinya seperti ini loh mas, situasinya. Jadi di kantor Anda sering kali Anda diskusi ya dengan teman-teman Anda di kantor, rapat, meeting. Sering ketika meeting itu yang muncul langsung keluar dari kata-kata manajer atau karyawan itu, kendalanya seperti ini pak, problemnya seperti ini, no. Kalau bisa Anda bilang aja ini situasinya seperti ini dan kemudian solusi yang mau saya sampaikan seperti ini. Jadi fokus pada solusi.
ya bukan pada problem. Ya, jadi mentalitas miskin itu fokus pada problem, pada kekurangan, pada kesulitan. Mentalitas miliuner fokus pada solusi, pada jalan keluar. Oke? Itu prinsip yang pertama Mas ya, prinsip yang pertama ya. Nah, prinsip yang kedua menurut T. Harv Eker ini mentalitas milioner itu punya rencana hidup yang jelas. Sebaliknya kalau mentalitas miskin itu hidupnya tidak punya arah, mengalir saja. Ya, seringkali kita mendengar, ya biarlah Mas Yudhya hidup saya mengalir saja. Oke, fine. Cuman kalau hidup Anda mengalirnya ke septic tank bagaimana? Ya kan? Nyungsep ke septic tank gitu ya. Kan cilaka itu ya. Tenggelam. Mending kalau Anda mengalirnya ke Samudra Atlantik gitu ya, dahsyat gitu ya. Cuman kalau mengalirnya ke septic tank kan ya termehek-mehek hidup kita ya. Jadi menurut riset-riset memang orang-orang yang menjadi milioner itu selalu punya rencana yang paling tidak jelas lah ya. Saya mau ngapain dalam 1 tahun ke depan saya mau ngapain, dalam 3 tahun sebaiknya saya seperti apa, dalam 5 tahun sebaiknya saya seperti apa. At least dalam 1 tahun ke depan lah ya. Contohnya saya misalnya ya, saya punya bisnis baru namanya kursus online ya di edubisnis.net ya. Dulu ketika mau memulai bisnis itu ya saya sudah punya rencana ya, saya mau bikinnya seperti ini ya, kemudian saya akan memasarkannya seperti ini, dan kemudian target omsetnya segini. Jadi punya rencana hidup yang jelas ya. Nah, Anda sebaiknya melakukan seperti itu juga Mas ya. Dalam 1 tahun ke depan itu Anda mau ngapain gitu ya, karir. Kalau Anda kerja sebagai karyawan, Anda punya cita-cita seperti apa dalam 3 tahun itu, Anda mau jadi seperti apa, mau menjadi manajer dengan gaji 30 juta per bulan, atau tetap menjadi staff gitu ya dengan gaji level UMR gitu ya. Jadi kalau hidup Anda mengalir ya Anda akan ditinggal oleh derap laju orang-orang lain. Ingat harga rumah sudah naik sampai 10 kali lipat ya. Bayangkan ya dalam 15 tahun terakhir harga rumah sudah naik 15 kali lipat. Kalau Anda mengalir terus ya digilas ya, oleh biaya hidup yang makin mahal. Jadi kuncinya kalau Anda mau menjadi milioner, tolong Anda desain itu rencana hidup Anda dalam 1 tahun ke depan itu mau ngapain saja. Ya, dalam 2 tahun, dan kemudian langkah-langkahnya detail, makin detail makin bagus. Oke? Itu yang kedua, prinsip kedua ya. Milioner mindset punya rencana hidup yang jelas, mentalitas miskin tidak punya rencana apapun. Ya. Dan kemudian yang prinsip ketiga itu ini Mas, ya. Jadi prinsip yang ketiga itu seorang yang punya mentalitas milioner itu sayanya lupa Mas ya, sayanya lupa yang ketiga ini apa ya. Coba saya lihat dulu ya. Jadi yang ketiga ini saya lupa ini ya. Jadi sebentar Mas, sayanya juga lupa ini. Sorry Mas, sorry. Sayanya lupa ya. Sebentar Mas ya. Sebentar ya. Jadi yang ketiga itu adalah ini Mas ya. Jadi ini nih Mas, yang ketiga ini saya ingat nih ya. Jadi menurut T. Harv Eker itu prinsip milioner yang ketiga itu gini Mas, mentalitas milioner selalu punya kemampuan untuk memanfaatkan waktu secara produktif, waktu luang terutama. Sementara mentalitas miskin itu seringkali membuang-buang waktu produktif mereka. Contohnya seperti ini Mas, ya sekarang era digital ya, Anda semua pasti punya smartphone. Nah banyak orang terjebak dengan smartphone, maksud saya begini, Anda bisa berjam-jam menghabiskan waktu di depan smartphone Anda, membaca berita-berita online ya, membaca Facebook, berita online yang tidak ada hubungannya dengan hidup Anda. Anda baca berita mengenai kriminalitas ya, sidang Jessica yang berhari-hari itu, atau berita mengenai Mario Teguh dan seterusnya, apapun lah. Yang menurut saya kadang-kadang berita-berita itu tidak ada hubungannya dengan nasib Anda ya. Nah sayangnya banyak orang terjebak seperti itu, menghabiskan waktu berjam-jam ya, melihat berita-berita online ya, di smartphone Anda, di Facebook Anda, yang somehow semua informasi itu tidak ada hubungannya dengan peningkatan rezeki Anda gitu ya. Itu kan tragis gitu menurut saya. Nah sebaliknya kalau orang-orang dengan mentalitas milioner itu selalu sadar bahwa berita-berita atau waktu luang saya harus gunakan untuk membuat saya makin kaya,
membuat saya makin produktif. Ya. Contohnya sederhana lah, saya seringkali ketika saya punya waktu luang ya saya gunakan untuk membaca buku-buku seperti ini misalnya. Ya. Buku-buku seperti ini akan bisa membuat nasib kita menjadi lebih berubah, menjadi lebih maknyus. Atau saya belajar mengenai ilmu marketing online karena itu dunia saya, ya. Atau belajar mengenai blogging, ya. Bagaimana mendapatkan uang dari blogging. Itu kan memanfaatkan waktu luang untuk sesuatu yang produktif. Ya. Jadi tidak hanya berjam-jam di depan smartphone Anda, dan kemudian Anda sadar apa yang saya lakukan selama ini tidak ada hubungannya dengan nasib dan rezeki saya. Nah, itu Anda akan terjebak dalam mentalitas kemiskinan yang penuh dengan nestapa dan duka. Oke. Jadi itulah Mas ya, Mbak ya, 3 prinsip milioner yang harus kita kenang ya. Yang pertama tadi ya, jadi mentalitas milioner itu fokus pada solusi, bukan pada problem. Kalau mentalitas miskin itu fokus pada problem. Yang kedua, mentalitas milioner itu punya arah hidup yang jelas. Kalau mentalitas miskin itu mengalir, dan seringkali mengalirnya ke septic tank gitu ya. Dan yang terakhir tadi, mentalitas milioner itu punya kiat untuk memanfaatkan waktu luang mereka secara produktif yang bisa meningkatkan rezeki mereka. Sebaliknya mentalitas miskin itu menghabiskan berjam-jam di depan smartphone mereka tanpa impact apapun terhadap rezeki mereka. Itulah 3 prinsip yang bisa kita kenang ya dari buku Millionaire Mind ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda, dan sekali lagi doa dari saya, mudah-mudahan kelak Anda bisa menjadi seorang milioner yang barokah. Oke. Terima kasih. Salam sukses penuh kemuliaan.